Dalam aksi ini, rakyat meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II, tetapi bukan keadilan yang didapatkan para demonstran, melainkan tembakan yang diberikan oleh pasukan penjaga istana. Berdasarkan beberapa sumber, peristiwa ini menewaskan sekitar 4.000 orang. Setelah terjadi peristiwa Bloody Sunday, Tsar Nicholas II membentuk Parlemen Duma dengan tujuan untuk meredam kemarahan rakyat dan berharap Duma dapat membawa demokrasi. Tetapi ternyata Duma tidak dapat mengatasi permasalahan rakyat. Terdapat 4 Duma yang telah dibentuk selama masa kejayaan Tsar Nicholas II. Sekarang mari kita bahas mengenai sejarah terjadinya Revolusi Februari. Salah satu pemicu revolusi tersebut yaitu Bloody Sunday. Selain itu, rakyat juga menuntut adanya penghentian perang, reformasi agraria bagi para petani, dan adanya perbaikan tingkat kemiskinan di Rusia. Revolusi ini dimulai pada tanggal 23 Februari 1917 dan diawali dengan pemogokan sekitar 150.000 buruh perempuan. Mereka adalah para buruh pabrik tekstil di Petrograd yang bertekad untuk memutuskan penindasan terhadap perempuan yang terjadi selama rezim Tsar Nicholas II. Pada tanggal 24 Februari, jumlah para buruh meningkat hingga mencapai jumlah 158.000 buruh. Keesokan harinya, tanggal 25 Februari, sebanyak 35 pemimpin buruh bertemu di Petrograd Union of Workers Cooperative untuk mendirikan Soviet. Dalam terminologi politik, Soviet berarti dewan atau majelis dalam bahasa Rusia. Soviet merupakan organ yang mengatur dan mengkoordinasikan perjuangan kaum buruh untuk mendapatkan hak-haknya, terutama buruh yang berada di daerah-daerah. Revolusi Februari digerakkan oleh kelompok liberal, kelompok Menshevik, dan kelompok Bolshevik. Ketiga kelompok ini dapat menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II hingga kelompok liberal membentuk pemerintahan baru yang disebut sebagai pemerintahan provisional atau pemerintahan sementara. Awalnya, kelompok liberal dapat mengendalikan pemerintahan provisional, tetapi kelompok liberal tidak dapat merealisasikan tuntutan rakyat. Kemudian, kelompok Menshevik berusaha menggulingkan kelompok liberal dan menjadikan pemerintahan provisional dipimpin oleh Alexander Kerensky. Pada bulan April, Lenin kembali ke Rusia dan ia membuat tesis April yang berisikan 10 pandangan Lenin yang ditujukan pada sesama kelompok Bolshevik untuk ikut terlibat dalam revolusi. Sebelum terjadi revolusi Oktober, Bolshevik mengalami peristiwa penting yaitu hari-hari Juli dan pemberontakan Kornilov.